Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 21 April 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini dalam sejarah Indonesia adalah hari yang penting, karena hari ini diperingati sebagai Hari Kartini, tokoh emansipasi di tanah air kita. Kartini adalah sosok pejuang yang bukan dengan angkat bedil, angkat senjata dalam memperjuangkan kemerdekaan. Namun Kartini berjuang dengan membuka belenggu-belenggu feodalisme dan kolonialisme, sehingga harkat perempuan mendapatkan kedudukan dan tempat yang sama dalam pendidikan. Dulu ketika sekolah, setiap tanggal 21 April, kami selalu diminta untuk berpakaian adat. Yang lain pakai pakaian adat Nusantara. Saya selalu kebagian berpakaian Tionghoa yang mirip dengan Jiangse, vampir Cina yang lompat-lompat. Terus dikasih jimat di jidat. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini sampai dengan hari Sabtu depan nanti, kita akan bersama diajak bermenung tentang Yesus sebagai roti hidup. Panjang ya tema roti hidup ini, karena memang penting untuk kita gali maknanya. Dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan tentang mukjizat penggandaan roti yang dibuat Yesus kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak.
Ada keanehan-keanehan dari kisah mukjizat penggandaan roti ini. Aneh di mana sih, Romo? Pertama, Yesus yang bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti sehingga orang banyak ini dapat makan? Loh, ini kan lagi di atas gunung. Masa iya ada yang jualan roti? Semakin aneh lagi yang berikutnya. Filipus menjawab begini, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapatkan secuil atau sepotong kecil aja. Aneh. Kenapa aneh? Orang ditanya di mana, malah menjawab dengan yang ada pada kami hanya 200 dinar saja, mana cukup buat beli roti. Tambah aneh lagi, yakni Andreas, saudara Simon Petrus, tiba-tiba datang kepada Yesus dan berkata, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Ini juga aneh. Berupaya untuk mengemukakan solusi namun dipatahkan sendiri. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Keanehan-keanehan dalam kisah ini dijawab tuntas oleh Yesus. Bahwa tidak ada yang sia-sia dan mubazir ketika kita mau berbagi. Maka Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan Yesus juga mengambil ikan dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua dikatakan makan sampai kenyang. Mukjizat terjadi ketika kita mau berbagi. Maka janganlah kita menjadi seperti Filipus yang hitung-hitung ketika berbagi dengan mengatakan roti seharga 200 dinar ini gak akan cukup. Dan jangan pula kita menjadi seperti Andreas yang berupaya membantu namun gak yakin akhirnya gak jadi. Yesus memberi teladan untuk berbagi dengan tulus. Apa yang ia punyai, walau sedikit tidak banyak, berbuah berkat kelimpahan. Sisa potongan roti yang dikumpulkan setelah orang puas makan sampai kenyang adalah 12 bakul penuh. Menunjukkan buah dari berbagi tidak ada yang sia-sia dan mubazir, justru menjadi kelimpahan berkat. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, jangan tunggu kaya atau tunggu nanti ketika kita mau berbagi. Sebab dengan berbagi kita mendapat. Ada pepatah yang mengatakan give to get, memberi juga untuk mendapat. Selamat berbagi dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.